Pada video kali ini akan dibahas mengenai operasi-operasi vektor dalam ruang. Nah, pertama kita lihat operasi penjumlahan pengurangan vektor dalam ruang. Misalkan vektor U, kemudian ini vektor P, maka penjumlahan pengurangan kedua vektor tersebut didefinisikan melalui definisi seperti ini. Jadi nanti untuk penjumlahan dan pengurangan vektor itu nanti komponen-komponennya yang bersesuaian itu kita jumlahkan atau kita kurangkan. Kita ambil contoh misalkan vektor U 2 minus 1 4, vektor P 5 1 minus 3, maka U ditambah P itu nanti kita jumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi U ditambah P, vektor U ditambah vektor P itu sama dengan 2 tambah 5, 7, minus 1 ditambah 1, 0, 4 ditambah minus 3, 1. Nah, untuk pengurangan juga sama, nanti kita kurangkan komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Jadi U dikurang P itu sama dengan 2 dikurang 5 minus 3, minus 1 dikurang 1 minus 2, 4 dikurang minus 3, 7. Nah, ini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kita lihat yang berikutnya, perkalian vektor dengan skalar. Nah, ini juga gampang. Untuk perkalian vektor dengan skalar, nanti komponen-komponen vektornya kita kalikan dengan skalarnya. Misalkan vektor P, kita kalikan dengan skalar C, maka C dikali P itu adalah seperti ini. Jadi CPX, CPY, CPZ. Jadi komponen-komponennya kita kalikan dengan skalar. Kita ambil contoh misalkan P 51 minus 3, C-nya sama dengan 2, maka C dikali P adalah 2 kali 5, 10, 2 dikali 1, 2, 2 dikali minus 3, minus 6. Nah, ini kalau kita lihat, perkalian vektor dengan skalar itu menghasilkan vektor. Karena ini hasilnya juga vektor. Kemudian perkalian titik. Nah, untuk vektor dalam ruang nanti ada dua macam perkalian. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Kalau di vektor pada bidang itu kan cuma satu perkalian, cuma perkalian titik. Tapi kalau di vektor dalam ruang ada dua macam perkalian, perkalian titik dan perkalian silang. Nah, jika U, UX, UY, UZ, dan P, PX, PY, PZ, maka perkalian titik di antara kedua vektor itu didefinisikan melalui definisi seperti ini. Jadi U dot P atau U titik P itu sama dengan UX dikali PX ditambah UY dikali PY ditambah UZ dikali PZ. Kita ambil contoh misalkan U-nya 2 minus 1 4, P-nya 5 1 minus 3, maka U dot P-nya itu 2 kali 5 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah 4 dikali minus 3. Itu sama dengan minus 3. Nah, ini kalau kita lihat perkalian titik antara dua vektor itu hasilnya skalar. Karena ini hasilnya bukan vektor, skalar. Nah, oleh karenanya perkalian titik itu sering juga disebut sebagai perkalian skalar. Karena hasilnya skalar. Sudut antara dua vektor, misalkan U, vektor U, UX, UY, UZ, dan vektor P, PX, PY, PZ, maka sudut antara vektor U dan vektor P didefinisikan sebagai sudut terkecil antara kedua vektor itu. Jadi sudut terkecil ya, misalkan ini vektor U, ini vektor P, maka sudutnya itu yang ini. Yang kecil ini, bukan yang ini. Bukan yang besar ini. Jadi sudut terkecil, jadi yang ini. Yang ini juga sama, kalau misalkan ini U, ini P, maka sudutnya itu yang ini. Bukan yang ini. Jadi sudut terkecil. Nah, misalkan P adalah sudut antara U dan P, maka dapat ditunjukkan bahwa cos P itu sama dengan U dot P dibagi dengan besar U dikali besar P. Jadi dari sini nanti bisa kita hitung
sudut Pi-nya atau sudut antara kedua vektor itu. Jadi nanti Pi-nya itu sama dengan inverse cos dari cos Pi. Nah, sudut Pi ini berada di antara rentang di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, sudut Pi ini itu kalau kita lihat dari gambar ini, nah nanti kalau U dot P-nya positif, maka sudut Pi-nya itu akan berada di antara 0 sampai 90 derajat. Ini kalau U dot P-nya positif. Kalau U dot P-nya sama dengan 0, maka sudut Pi-nya itu sama dengan 90 derajat. Kalau U dot P-nya negatif, maka sudut Pi-nya itu di antara 90 sampai 180. Oke. Kita lihat contoh yang ini. Misalkan U2-14, P-nya 51-3, ditanyakan sudut antara kedua vektor itu. Nah, ini untuk menghitung sudutnya, kita pakai rumus yang tadi. Jadi kita hitung dulu cos P-nya. Cos P ini sama dengan U dot P dibagi dengan besar U dikali besar P. Setelah kita hitung cos P, maka nanti P-nya itu inverse cos dari cos P-nya. Jadi kita hitung dulu cos P-nya. Nah, U dot P-nya itu 2 dikali 5 ditambah minus 1 dikali 1 ditambah 4 dikali minus 3. Itu sama dengan minus 3. Kemudian besar U, akar dari 2 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 21. Besar dari P, akar dari 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 35. Sehingga cos P itu U dot P minus 3 dibagi dengan besar U dikali besar P. Dibagi dengan akar 21 dikalikan dengan akar 35. Nah, ini kalau kita hitung cos P-nya minus 0,110657. Sehingga P-nya itu inverse cos dari ini. Ini bisa kita hitung pakai kalkulator. Kita dapatkan nanti 96,35. Ini cos P-nya. Nah, ini sesuai dengan gambar tadi ya, karena U dot P-nya negatif, maka P-nya itu berada di antara 90 sampai 180 derajat. Ini. Jadi kalau U dot P-nya negatif, P-nya itu berada di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, kalau yang ini U-nya 213, P-nya 440, ditanyakan sudut antara kedua vektor. Nah, U dot P-nya itu 2 dikali 4 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali 0. 12. Besar dari U-nya akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Akar 14. Besar dari P, akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Itu akar 32. Maka cos P-nya U dot P dibagi dengan besar U dikali P dikali besar P. Ini sama dengan 12 dibagi dengan akar 14 dikali akar 32 sama dengan 0,56947. Ini cos P-nya. Sehingga P-nya inverse cos dari ini dapat 55,45 derajat. Nah, ini juga sesuai dengan gambar yang tadi. Jadi kalau U dot P-nya positif, sudutnya itu di antara 0 sampai 90 derajat. Ini cara untuk menghitung sudut antara kedua vektor. Jadi kita pakai rumus yang ini. Oke, kalau yang tadi itu tadi sudah kita bahas mengenai perkalian titik ya. Kita lihat yang kedua ini perkalian silang. Jadi misalkan U, UX, UY, UZ dan vektor P, PX, PY, PZ, maka perkalian silang antara kedua vektor itu kita hitung pakai rumus ini. Ini U silang P. Ini kita pakai rumus ini untuk menghitung perkalian silangnya. Kita ambil contoh misalkan U-nya 2-14, P-nya 51-3, maka U silang P itu kita pakai rumus ini.
UY dikali PZ minus UZ dikali PY, UY-nya itu yang ini, PZ-nya itu yang ini. Jadi kalau kita angka-angka ini kita masukkan ke sini, nanti dapat U silang P-nya minus 1, 2, 6, 7. Nah ini kalau kita lihat dari hasil ini hasilnya vektor. Jadi perkalian silang antara dua vektor itu juga adalah vektor. Nah, oleh karenanya perkalian silang sering juga disebut sebagai perkalian vektor. Jadi beda dengan di perkalian titik. Kalau perkalian titik itu hasilnya skalar, sehingga disebut juga sebagai perkalian skalar. Nah, ini hasilnya vektor, sehingga disebut juga sebagai perkalian vektor. Nah, ini cara lain untuk menghitung perkalian silang. Ini kalau menurut saya ini cara yang lebih mudah ya, untuk perkalian silang. Jadi kita menggunakan sifat determinan dari matriks 3 kali 3. Jadi untuk menghitung U silang P itu kita atur matriknya seperti ini. Jadi U silang P itu sama dengan determinan dari baris pertamanya itu vektor satuan IJK, baris kedua itu komponen dari vektor U-nya, komponen-komponen dari vektor U, baris ketiga itu komponen-komponen dari vektor P-nya. Nah ini kalau kita ingat sifat dari determinan dari matriks 3 kali 3, maka U silang P-nya itu seperti ini. Jadi determinan dari matriks ini matriks 2 kali 2 dikali I, dikurang determinan dari matriks yang ini, juga 2 kali 2 dikali Z, ditambah dengan determinan dari matriks yang ini, dikalikan dengan K. Nah, kalau matriks 2 kali 2 determinannya kan gampang. Jadi tinggal kita kali silang aja. Ini dikali ini UY dikali PZ dikurang PY dikali UZ yang ini. Determinan dari matriks ini UX dikali PZ dikurang PX dikali UZ yang ini. Determinan dari matriks yang ini UX dikali PY dikurang PX dikali UY yang ini. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini, U-nya 2 minus 1, 4, P-nya 5, 1 minus 3, maka U silang P-nya merupakan determinan dari matriks ini 3 kali 3. Baris pertamanya IJK, baris kedua komponen dari vektor U, yang ini 2 minus 1, 4, baris ketiga komponen dari vektor P-nya 5, 1 minus 3. Sehingga U silang P seperti ini ya. Jadi ini determinan dari matriks 2 kali 2 dikali I, yang ini determinan dari matriks 2 kali 2 dikali Z, yang ini determinan dari matriks 2 kali 2 dikalikan K. Nah, ini determinannya kalau kita hitung ini dikali ini dikurang 1 kali 4, yang ini ya. Kemudian yang ini determinannya 2 kali minus 3 dikurang 5 kali 4, yang ini. Kemudian determinan dari matriks ini 2 kali 1 dikurang 5 dikali minus 1, yang ini. Sehingga kalau kita hitung U silang P-nya sama dengan minus I ditambah 26J ditambah 7K. Nah, ini sama dengan hasil kalau kita pakai rumus yang sebelumnya. Ya, ini sama. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya.